Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an. Para ikhwah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita sudah membahas pada fasal yang pertama, al-ismu bin nadhari ila bunyatihi, dan kita berhenti pada pembahasan yang kedua yaitu isim apa? Mangkus. Belum kita selesaikan, insyaallah akan kita selesaikan lanjutan dari isim mangkus tersebut. Jadi secara ringkas review dari apa yang telah kita pelajari kemarin, bahasanya isim maksur itu diakhiri dengan apa? Alif. Sebelumnya apa? Fathah. Sedangkan mangkus itu diakhiri apa? Ya. Sebelumnya apa? Kasrah. Itulah definisi dari apa? Maksur dan mangkus. Nah, sekarang kita masuk catatan, ya kan Pak? Betul? Catatan ya? Oke, silakan dibaca catatan. Ziz, baca catatan. Baik, di situ ada catatan apabila alif lamnya dihilangkan dan huruf sebelum terakhir tidak berharokat fathah dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, ya, maka huruf ya-nya, maksudnya itu ya pada isim apa? Mangkus, itu juga dihilangkan. Lalu huruf sebelum ya tadi yang sebelum dihilangkan itu di kasroh tanwin, ya, kasrotain. Contohnya di situ ya, kita punya ar-ra'i. Apa? Ar-ra'i ini adalah isim apa? Isim mankus. Kenapa? Diakhiri apa ini? Ya, sebelumnya harakatnya apa ini? Lah, ketika alif lamnya ini kita apa? Buang. Tidak otomatis terus begini, ya kan? Tidak. Tapi ada peraturannya, yaitu bagaimana? Ya, kalau ya-nya ini, ya, yang huruf terakhir ini tidak berharokat fathah, tidak berharokat apa? Fathah, maka ikut diapain? Dihilangkan. Kemudian yang tadinya ini ar-ra'i ini hanya kasroh saja, karena ya-nya dihilangkan harus apa? Di kasroh tanwin, maka menjadi apa? Ra'in, gitu ya. Jadi apa? Ra'in. Jadi ra'in. Kita ada kata ad-da'i. Ada kata apa? Ad-da'i. Ketika alnya dihilangkan, maka apa? Dan ya-nya huruf terakhir ini tidak berharokat fathah, maka juga apa? Dihilangkan, diganti kasroh tanwin, maka menjadi apa? Da'in. Lah kalau dia harokatnya fathah tetap ada. Kalau harokatnya apa? Fathah maka tetap ada. Contohnya di sini adalah misalnya ya, al-hadi, apa? Al-hadiyah. Misalnya seperti itu ya. Al-hadiyah kan fathah kan? Nah, ketika alnya dihilangkan bagaimana? Kalau alnya dihilangkan maka apa? Tetap ininya tetap ada di fathah tanwin. Hadiyan. Gitu. Paham ya? Nah, jadi di situ ketika alnya dihilangkan, ya-nya ikut hilang, kecuali kalau harokatnya apa? Fathah, kan di situ dikatakan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah. Maksudnya ya-nya itu tidak apa? Fathah. Maka ikut hilang, terus yang sebelum ya tadi di kasroh tanwin, da'in. Contohnya di situ al-murabbi, yang atas itu Pak. Al-murabbi, udah ketemu? Ketika alnya hilang menjadi apa itu? Bawahnya murabbin. Gitu ya. Ar-ra'i, ketika alnya hilang maka menjadi apa? Ra'in, ya kan? Al-musalli, alnya dihilangkan jadi apa itu? Musallin. Ad-da'i, dihilangkan alnya menjadi apa?
da'in. Al-qadhi menjadi apa? Al-hadi menjadi apa? Seandainya ini saya harokati fathah. Al-murabbiyah. Al-murabbiyah. Ini kan al-murabbi. Nah, ini saya fathah. Al-murabbiyah, ya kan? Menjadi apa berarti nanti kalau dihilangkan alnya? Murabbiyan. Gitu ya. Kalau fathah itu masih ada. Ya kan? Ar-ra'iyah. Hilangkan alnya jadi apa? Ra'iyan, gitu ya. Tapi kalau bukan fathah, al-musalli seperti ini. Al-musalli, hilangkan alnya jadi apa? Hilangkan alnya menjadi apa? Musallin. Paham insyaallah ya? Iya. Itu untuk isim mangkus. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz berarti bisa saya domah itu al-murabbiyu atau saya kasroh al-murabbi? Apa jawabannya? Tidak bisa. Tidak bisa. Isim mangkus itu ya-nya ini hanya dua tok, hanya sukun sama hanya apa? Fathah. Ya, isim mangkus itu ya terakhir ini itu harokatnya hanya dua tok. Kalau nggak sukun ya apa? Fathah gitu. Itu mungkin di sini kan belum ada, ya kan? Jadi kalau isim mangkus itu cirinya bagaimana? Huruf terakhirnya itu nggak bisa yang lain kecuali sukun sama apa? Fathah. Lah itu bisa kasroh, murabbin, ra'in, itu kan setelah yaknya diapain? Dibuang kan, dihilangkan. Itu kan bukan yaknya yang kasroh tanwin itu. Nah, gitu. Pahamin insyaallah ya? Alhamdulillah. Berarti nanti kalau ditanya begini Pak ya, ada kata misalnya saya punya kata misalnya ya, ini ya, qadhin. Pertanyaannya, ini semangkus bukan? Apa jawabannya? Ini semangkus bukan? Mangkus. Lu mana yaknya? Dihilangkan. Bagaimana biar kelihatan? Kasih apa? Akan nanti muncul si ya apa ini ya? Ini muncul. Al-qadhi begitu. Paham ya? Jadi walaupun nggak ada alif lamnya, maksudnya nggak ada yaknya terakhir itu, tetap bisa kelihatan dia adalah isim apa? Mangkus. Paham ya? Alhamdulillah. Terus lanjut sebelahnya Bapak Abu Abdul Aziz. Isim mamdud. Isim mamdud isim yang diakhiri dengan huruf hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Contoh: dawaun, iqtidaun, binaun, samaun, insya'un, ibtidaun. Oh iya. Isim mamdud, ismun mamdud itu kan, ismu mamdudin. Adalah isim yang diakhiri dengan huruf hamzah yang sebelumnya, maksudnya sebelum hamzah, ya kan? Yang sebelumnya, maksudnya sebelum hamzah adalah huruf alif. Diakhiri hamzah, apa? Diakhiri hamzah, sebelumnya apa? Alif. Jadi suatu isim yang diakhiri dengan apa? Ya, sebelum hamzah ini apa? Alif. Nah, inilah isim apa? Mamdud. Isim yang diakhiri hamzah sebelum hamzah itu adalah alif. Contohnya di situ apa itu? Dawaun, iqtidaun, binaun, samaun, insya'un, ibtidaun. Dawaun, ya kan? Di akhir apa dawaun itu? Hamzah. Sebelum hamzah apa itu? Berarti isim mamdud. Betul sekali, ya kan? Demikian pula iktidaun, di akhir apa itu? Hamzah. Sebelumnya apa itu? Berarti isim mamdud. Betul sekali, ya. Paham ya? Sekarang artinya dawaun apa Pak? Obat dari kata dowo. Untuk nginget aja Pak. Dowo kan umurnya dowo kan loh ya kan ya. Minum obat gitu loh, suplemen. Dawaun obat. Nah, lawannya apa Pak? Daun. Sama, dua-duanya isim mamdud. Dawaun, ya kan? Ada lagi satunya apa Pak?
daun. Ini apa Pak? Obat. Ini apa Pak? Penyakit. Daun sama dawaun. Jangan kebalik Pak ya. Jangan kebalik. Daun apa? Obat. Dawaun apa? Penyakit. Keliru ya. Bagaimana cara kita membedakan? Kalau saya gampang, dawaun dawa, lebih banyak hurufnya, satu lebih panjang. Nah, ini yang bikin panjang berarti kan ini obat gitu. Dulu saya ngapalnya gitu. Pertama bolak-balik, pertama hafal sampai rumah dawaun sing ndi ya? Obat yang penyakit yang mana lah. Terus yang panjang ini yang lebih panjang. Obat. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu syifa au dawa, ya kan? Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah sertakan bersamanya apa? Obat. Ya, aliman alim, alima man alima, wa jahulaman jahul. Ya, tahu orang yang tahu dan tidak tahu orang yang tidak tahu. Berarti iman kita itu kalau ada penyakit pasti ada apa ya, Pak? Obatnya itu keimanan kita. Ya kan? Seperti itu. Ada yang tahu dan ada yang apa, Pak? Tidak, seperti itu. Iktidaun apa Pak? Teladan, ya kan apa Pak? Bukan telatan loh ya, tapi apa? Teladan. Ya suri tauladan. Waalaikumsalam Pak. Ya. Seperti kudwah. Ini kan iktida, ya kan qaf dal, ya kan? Kudwah. Iktida. Binaun, ya bangunan ya, binaun bangunan. Seperti ini bina, ini adalah sebuah bangunan. Samaun gampang Pak, langit ya, samaun langit. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dalam surat apa itu? Qaf ya, qaf. Sama ya langit. Insya'un apa Pak? Pertumbuhan. Pertumbuhan apa ya? Pertumbuhan manusia, pertumbuhan Pak. Ibtidaun permulaan. Karena ada madrasah ibtidaiyah ya, madrasah permulaan. Sekarang ada lagi madrasah apa? Qabla ibtida'. Nah, ada lagi madrasah qabla ibtidaiyah. Oh iya toh. Ganas ini sekarang kan ya. Gitu. Nah, jangan dulu adanya madrasah ibtidaiyah ya, setingkat SD. Sekarang ada yang sebelumnya. Yang sebelum SD itu ada lagi yang apa? Sebelumnya. Gitu, Pak. Nanti pahalanya lama-lama habis sama Bapak guru. Orang kita tidak kebagian. Baik. Ya, karena itu sebagian ulama mengatakan la adri aina sayudkhiluni aljannata abna'i minan nasab au abna'i minat tolab au kama qol, ya kan? Aku tidak tahu nanti siapa yang akan membawa aku masuk surga, anak-anakku yang kandung atau anak-anakku yang apa? Anak didik gitu lah, gitu. Insyaallah itu para ulama bilang seperti itu. Setelah isim mamdud ada apa itu, Pak? Isim sahih. Isim apa itu? Sahih. Isim sahih. Apa itu isim sahih? Lanjut Bapak. Mohon maaf lupa saya Pak. Bapak siapa? Biantoro. Bapak Biantoro dari Delanggu Klaten. Silakan Pak Biantoro, ya kan? Isim sahih, isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. Contohnya oramun, daftarun, fakturatun, limsahatun. Jadi isim sahih itu apa sih? Isim yang tidak diakhiri 3 huruf di atas. Maksudnya 3 terakhir ya. Apa itu Pak? Tidak diakhiri alif, tidak diakhiri apa? Ya, dan tidak diakhiri apa? Hamzah. Itu namanya isim sahih. Gampangannya lagi adalah isim sahih itu apa? Isim yang bukan maksur, bukan mangkus, bukan mamdud. Ya. Bukan 3M. Maksur, mangkus, mamdud berarti apa Pak? S. Bukan 3M itu apa Pak? S. Ya kan? Mangan, madang, apa lagi Pak?
Ya kan itu maksudnya. Bukan 3M itu maksur, mangkus, mamdud, berarti apa Pak? S sahih. Gitu ya. Berarti kira-kira Pak, kira-kira nanti di dunia ini paling banyak isim apa Pak? Sahih, karena apa Pak? Di luar 3 itu kan. Gitu. Kan huruf hijaiyah berapa? 28. Cuman diambil berapa? 3. Berarti yang lainnya apa? Sahih, gitu kan. Contohnya apa? Qalamun, daftarun, seburatun, mimsahatun. Lah kok contohnya sedikit Ustaz? Nah, karena kalau dibuat contoh ini sak mutarat ini enggak apa Pak? Lah kan paling banyak isim sahih gitu, ya kan? Qalamun apa Pak? Pena. Daftarun, buku tulis, ya buku catatan, buku tugas, buku tulis itu daftar. Saburatun, papan tulis ini ya, whiteboard. Kalau dulu apa Pak? Kalau dulu apa Pak? Sekarang whiteboard. Sekarang dulu apa? Dulu. Sebelum itu apa? Blackboard ya kan? Mim sahatun ini Pak, apa Pak? Penghapus. Bisa ini, bisa setip yang pulpen itu karet ya. Pokoknya yang penghapus namanya apa? Mim sahatun. Itu termasuk ya benda-benda di sekitar kita kebanyakannya adalah isim apa? Sahih ya. Contohnya apa? Contohnya itu yang dibuka tutup namanya apa? Pintu kan, babun itu juga isim sahih ya kan? Yang putar itu namanya apa Pak? Mirwahatun itu juga apa? Isim sahih. Sebutkan isim maksur di sekitar Anda, bingung kita ya kan ya. Sebutkan isim mangkus di sekitar Anda, bingung juga. Sebutkan isim mamdud juga nyari-nyari ya kan. Tapi sebutkan isim sahih banyak sekali. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kenapa kok isim sahih yang paling banyak sebutkan terakhir? Karena kan bukan ini berarti sahih. Bukan 3M berarti apa Pak? S. Gitu. Isim sahih. Nah, ada pertanyaan Pak sebelum kita masuk tugasnya? Gampang toh? Ulangi, review. Maksur di akhirnya apa? Isim maksur? Alif, sebelumnya apa Pak? Isim mangkus di akhirnya apa? Ya, sebelumnya apa? Isim mamdud di akhirnya apa? Hamzah, sebelumnya? Taib. Dan terakhir isim sahih bukan isim maksud, bukan mangkus, bukan mamdud, berarti sahih. Gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba sekarang kita praktekkan Pak. Ini ya. Kita ngawur-ngawur dulu ya. Saya ambil contoh sebelum antum mengerjakan ya. Pak Sugeng bilang stop. Nah ini ya, saya dapatnya al-mar'a. Di situ loh Pak, kolom itu Pak. Ada tahu contoh banyak sekali itu. Nah ini ya. Sudah ketemu ya, al-mar'a. Perhatikan, al-mar'a itu kan tugasnya suruh ngapain coba? Coba dibaca. Suruh ngelompok. Jadi maksudnya itu dimasukkan ini isim maksur, ini isim mangkus, ini isim mamdud, ini isim apa Pak? Sahih. Nah sekarang Pak Sugeng tadi memilih al-mar'a. Apa ini Pak? Al-mar'a. Ya kan? Al-mar'a ini termasuk isim apa ini Pak? Bukannya mangkus Pak. Ini kan ya. Ini kan ya. Ini alif. Alif apa Pak? Lainah, alif bengkong. Ya kan? Sebelum alif apa ini harokatnya? Oh berarti isim maksur, betul. Ini isim apa? Maksur. Isim atau bahasa Arabnya isim maksur. Gitu. Gampang ya? Cuman disuruh begitu, Pak. Disuruh begitu, dimasukkan, ya kan? Silakan, Pak. Tulis. Jangan cuman MS maksur kan? Mamdud enggak. Ini tujuannya apa? Biar kita ngelatih apa, Pak? Ini loh, biar lemes, ya kan? Biar lemes, ya, biar lemes. Karena kan memang mahat ilmi ini sebenarnya ingin semuanya, cuman waktunya terkendala. Tidak ada pelajaran apa, Pak? Khot sama pelajaran apa? Imla, ya kan? Oleh karena itu, ya pas tugas seperti ini, ya, walaupun nanti khotnya bukan khot rik'ah, bukan khot diwani, bukan khot naskhi, khot khotok, ya apa-apa. Yang penting kita nulis huruf Arab dulu. Ya silakan. Khot apa Pak? Khotok. Nah, enggak masalah. Silakan. Cuman dinukil aja, silakan.
dikerjakan baris pertama saja Pak, baris kedua di rumah. Nanti kita nggak selesai-selesai, karena saya itu biasanya jamnya itu 1 pekan 5. Nah sekarang hanya 2. Nah, kerjakan baris atas saja. Adzan maghrib jam berapa? Pak Sugeng, adzan maghrib jam berapa? Kira-kira? Iya. Bisa memperkirakan target. Baris pertama saja Pak ya. Baris pertama saja.
Sudah Pak? Belum? Ya. 2 menit lagi aja. Nah. Cuman dimasukkan ya, masukkan ini. Nomor 1 bacanya apa itu? Wow, isim sohih. Nah, dimasukkan di isim sohih itu ditulis mabniun. Misalnya. Misalnya. Nomor 2 itu apa itu bacanya? Wah, maksur. Tulis sohro. Di mana? Di kolom isim maksur. Sohro di kolom isim maksur. Misal. Cuman dimasukkan saja. Tayyib. Apa itu nomor 1? Mabniun. Nah, lanjutannya ini. Mas siapa ini? Bapak atau Mas siapa? Mas Dwi ya. Denny dari Solo Baru ya kan? Karanganyar. Mas Denny dari Karanganyar. Apa bacanya itu nomor 1? Atau nomor 2 saja? Nomor 1 carry. Nomor 2 dulu. Tadi kan sudah. Sahra'u. Sahra'u. Apa itu? Isim mamdud. Benar ya? Benar apa salah? Salah apa benar? Setuju ya? Oke, sahra ini adalah isim apa? Isim apa? Mamdud. Isim mamdud. Nah, berarti ini kita masukkan kolom mana? Mamdud. Ya kan? Gitu, Pak Sugeng. Romin. Gampang itu Pak, nggak ada alifnya ya kan, nggak ada yaknya ya kan, nggak ada hamzahnya. Berarti isim? Isim? Mangkus. Nggak ada yaknya loh Pak. Romin, isim apa ini? Mangkus. Nah, kok bisa nggak ada yaknya yo? Karena alif lamnya dihilangkan. Maka yaknya juga dihilangkan. Betul sekali. Terus dikasih tanwin. Romin ini tetap isim apa Pak? Isim apa Pak? Mangkus. Isim mangkus. Loh nggak ada yaknya tadi sudah diterangkan pada catatan, ya kan? Itu. Terus Bapak, mohon maaf, Bapak Gumilar ya, dari Solo Baru. Dari Solo ya? Bacem Solo Baru, ya. Ya, silakan Pak Gumilar. Musallin apa ini? Gak ada yaknya Pak. Dibuang yaknya ya. Sebagai gantinya ditanwin, kasroh tanwin, gitu. Betul ya? Ini tetap isim apa? Musallin, isim apa Pak? Sama, isim apa? Mangkus. Isim mangkus. Selanjutnya, Mas Alif Lam Mim? Oh, Tamim. Mas Tamim. Dari Solo Baru juga. Mas Tamim silakan. Apa itu bacanya dulu? Dalwun, betul. Apa itu? Sahih, betul sekali. Isim sahih. Isim sahih itu diakhiri apa? Loh, kok enggak ada? Ada. Diakhiri? Kak misalnya ya. Isim maksur diakhiri apa, Pak? Isim maksur diakhiri apa? Ya. Maksur. Alif. Mangkus. Mamdud. Isim sahih diakhiri apa? Betul sekali. Selain alif, ya, hamzah. Ingat. Betul sekali. Isim apa? Sahih. Karena dia bukan maksur, bukan apa? Terus selanjutnya tulis dulu ya. Mana? Ini ya. Sahih.
Tuh, terus baca dulu. Katibun, ya. Katibun, apa itu? Maksur, mangkus, mamdud, sahih? Sahih. Sahih, kenapa sahih? Karena dia bukan maksur, bukan apa? Berarti dia bukan maksur, bukan mankus, bukan mamdud. Berarti dia berarti oh sahih. Oke. Terus selanjutnya Mas siapa nih? Ini tadi Mas siapa? Oh Anggit ya Mas Anggit ya. Mas Nasrullah silakan. Zarqa'u ya, zarqa'u apa? Maksur, mangkus, mamdud atau sahih? Mamdud. Kenapa mamdud? Betul sekali ya kan? Iya. Mamdud, terus Mas Bapak? Mas siapa? Arif dari Solo baru juga? Oh, Solo ya, silakan. Apa itu bacanya? Al-Murabbi ya, apa? Mankus. Ya, dia mankus. Diakhiri apa? Sebelumnya? Betul sekali. Tinggal satu. Apa itu, Pak? Mabniyun. Nah, ini yang perlu kita bahas bersama-sama. Oke. Kira-kira jawabannya apa dulu semuanya? Kira-kira jawabannya apa? Kita survei. Dari ini lanjutannya. Jawabannya apa? Mabniyun itu termasuk apa? Mankus. Terus? Mankus. Mamdud. Maksur ya. Maksur dulu. Maksur, mangkus, mamdud, sahih. Ulangi lagi apa tadi? Mangkus berarti ini ya. Sret, terus. Mangkus, sret, terus. Sahih. Sret, terus. Mangkus, sret, terus. Sahih. Sret, terus. Sahih, sret. Wah, ini mengejar. Terus. Sahih, seret. Sahih, seret. Mangkus, buah mengejar, sip. Terus. Mangkus, seret, terus. Seret, terus. Nggak ada yang milih ini toh, mamdud apa? Milih maksur sama mamdud kebangetan juga. Terus. 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 Sahih, seret, terus. Sahih, seret. Sahih, wah memimpin, sama ding. Sahih, terus. Mankus, wah sama, ayo, terus. Sahih, wah memimpin, terus. Sahih, wah memimpin, terus. Mankus, ayo mengejar, terus. Apa? Sahih, ya. Sahih, terus. Ini Pak. Mangkus, seret, terus. Apa? Terus. Wah, ini kalah. Satu suara ini. Kalah ini satu suara tok. Satu suara ini. Iya. Apa ini jawabannya, Pak? Nah, jadi si mabniun itu adalah isim sahih. Nah, pertanyaan kok bisa? Kan diakhiri ya sebelumnya kasroh. Nah, perlu kita jelaskan di sini, maka saya bahas terakhir ya kan. Apa tadi definisi isim mankus, Pak? Diakhiri, isim yang diakhiri sebelumnya kasroh. Oke, kita lihat apakah ini benar diakhiri ya? Benar diakhiri ya kan ya. Boleh nggak saya tulis gini, Pak? Boleh nggak saya tulis gini? Mabniyun ini saya tulis gini boleh nggak? Boleh kan dipecah ya kan, seperti 2 kali berapa, Pak? 3 tambah 5. Ini jadinya bagaimana nanti? Jadinya bagaimana? 2 kali 3 terus 2 kali kan gini toh.
Sama itu juga gitu. Ini saya uraikan, gini kan? Apa definisi isim mangkus tadi di akhir ya? Bener nggak? Bener. Sebelumnya harokatnya apa? Ini harokatnya apa? Oh, berarti tidak masuk syarat dan ketentuan yang berlaku. SK, S dan K, gitu kan? Berarti dia nggak masuk mangkus. Maksur tambah nggak masuk mamdud. Berarti sim. Nah, gitu loh Pak. Maka saya bahas yang terakhir tadi itu. Paham ini ya? Gitu. Ya, boleh lah. Ya begitu. Ya silakan. Bagus, tadi sudah kayaknya. Enggak apa-apa, saya ulangi. Jadi kalau isim mangkus itu, apa yaknya harus sukun? Tidak. Dia itu harokatnya cuma berapa tadi Pak? 2, yaitu apa? Sukun sama fathah. Itu ya. Domah kelihatan, udah domah kan? Oh, genah ini apa ini? Bukan, yang penting bukan apa mangkus, sohe, gitu kan. Paham insya Allah ya ini ya? Oke, kita lanjut kalau paham. Seret, bab yang fasal yang kedua. Lanjut, silakan. Lanjutnya, ya silakan, boleh. Mak, ya. Iya bagus sekali ini pertanyaan ya dari Ustaz Ida. Ini termasuk apa? Gampang. Coba. Enggak, gini loh. Ini di akhir apa? Alif. Sebelumnya apa harokatnya? Ya sudah itu apa berarti? Isim maksur. Isim maksur, ya kan? Kenapa dia ditanwin seperti itu? Kok enggak musola? Kan biasanya kita bacanya apa, Pak? Musola, ya kan? Tempat sholat itu loh apa, Pak? Musola, ya kan? Gitu. Kenapa? Ini pelajaran kelas 2. Gitu. Pelajaran apa? Kelas 2. Jadi intinya kita kelas 1-nya bagaimana? Diakhiri alif, sebelumnya fathah. Mau fathahnya itu tunggal atau tanwin. Gitu loh. Tetap dia isim apa? Isim apa? Maksur. Gitu ya. Maka di sini enggak ada sebelumnya fathah tunggal, enggak ada. Pokoknya sebelumnya apa? Fathah. Sebelumnya kasroh, ya kan? Pokoknya kasroh. Mau kasrohnya 1, makosnya berapa? Double, seperti itu. Bagus pertanyaannya, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, itu juga berlaku kepada yang lain. Itu kan? Yang lain itu loh. Contohnya musolan toh, yang paling kiri ada apa itu? Makhan, sama. Itu. Ingat yang di sini kan diakhiri alif ya, diakhiri apa Pak? Alif di situ maksudnya nanti di kelas 2 diterangkan, alifnya harus asli. Alifnya harus apa Pak? Asli. Kalau alifnya tidak asli alias apa Pak? Palsu itu bukan termasuk isim apa? Bukan termasuk isim apa? Maksur. Apa ada yang palsu? Contohnya ada. Misalnya ya. Coba tasrif aja, udah tasrif Pak? Sudah Pak? Belum. Apa ya? Pernah baca Al-Quran misalnya ya? Oh, pernah. Alah, anu aja lah. Saya yang sudah pernah belajar tasrif ya? Pernah ya? Coba, Nasoro yang suruh Nasron, ya kan? Nah ini contoh yang nggak asli loh Pak. Nah ini loh, ya kan? Nasron. Ini kan diakhiri alif, roknya harokatnya apa itu? Tapi ini alifnya nggak asli Pak. Karena kalau dihilangkan, kalau saya domahkan ini harokatnya apa nanti? Harokatnya apa? Nasrun. Atau kalau kasro apa? Berarti kan ini alifnya nggak asli. Ya kan? Kalau dalam tajwid namanya mat apa ini Pak? Matobi. Kan wakaf itu loh, mat apa Pak? Iya, betul sekali. Ya kan? Nah, iwat itu artinya apa? Pengganti, gitu loh. Betul. Gitu ya. Jadi maksudnya alif di akhir alif tuh dia itu terus di akhir alif. Ini kan cuman karena dia apa namanya itu nek irobnya itu karena dia nasab gitu loh, ya kan?
untuk fatkah gitu, dikasih itu, ya kan? Gitu. Nanti kalau dia domah nggak dikasih gitu loh. Nah, itu bukan termasuk isim apa? Maksur, gitu loh. Paham ya insyaallah ya? Oke. Baik. Nah, nanti yang sisanya dikerjakan di mana, Pak? Dikerjakan di rumah, dibawa lagi ke sini, ya kan? Seperti itu. PR, pekerjaan rumah. Sekarang kita lanjut pasal kedua. Ada lagi? Bagus sekali pertanyaannya. Yang lain? Tidak ada? Lanjut. Oh iya silakan. Ini jangan tanya terus ya. Terakhir ya. Nanti enggak sesuai target. Apa? Yaun. Bagus sekali ini pertanyaan dari Mas Alwi. Ya, Mas Alwi ini dari Jombang ya Mas ya? Jawa Timur, ya kan? Ada pertanyaan, daun masuknya mana ini? Yang jawab sebelahnya nih, Mas siapa ini? Ilham apa Mas siapa itu? Ilham, Mas Ilham. Ada pertanyaan dari Mas Awi. Daun, ini masuk apa ini? Ayo, jawab. Ya kan ini pertanyaan Mas. Apa tambahi di sini nomor keberapa? Tambahi daun gitu, nggak usah ya. Jawab, ini termasuk maksur, mangkus, mamdud apa sahih ditinjau dari bangunan akhirnya. Apa? Mam, kok bisa? Kenapa? Terus? Betul. Nah ini, mamdud gitu. Kenapa kok mamdud? Diakhiri hamzah, sebelum hamzah apa? Lu Sat kok pendek sekali Sat. Pokoknya diakhiri apa Pak? Hamzah sebelumnya apa? Alif. Mau pendek mau apa Pak? Panjang gitu peraturannya. Oke, bagus. Bagus pertanyaan. Udah ya? Lanjut ya? Oh lagi ya? Ya silakan. Oh ini orang 50 ini kok tanya semua. Jadi 50. Hah? Ya. Oh ya oke. Mufradatnya minta diterjemah. Oke, enggak masalah. Ini bagus soalnya. Pertanyaan kita kabulkan ya. Pertanyaan bagus. Mabniyun apa Pak? Yang dibangun. Bana ya beni membangun, mabniyun yang dibangun. Atau ada terjemahan bebasnya tetap. Karena kan sesuatu yang dibangun apa bisa melakukan enggak bisa ya. Rumah kalau udah dibangun apa Pak? Tetap di situ gitu loh maksudnya. Itu terjemahan bebas. Nah, letter luck-nya adalah apa? Yang dibangun ini bentuknya adalah sigohnya isim maf'ul. Sahra jimun jamalun fi sahra. Ya kan? Sahra apa sahra? Ya padang. Ya enggak harus pasir ya, padang. Yes, padang pasir gitu enggak apa-apa. Pokoknya tanah lapang. Di sini tanah lapang ada pohonnya, Pak. Tanah lapang cuman 90 kali berapa? Nah, di sana tanah lapang wah, sahra, benar-benar sahra. Maka terjemahan bebasnya biasanya padang pasir. Padahal ya enggak pasir semua isinya itu. Ramin. Ini kalau ada alif lamnya bagaimana bacanya Pak? Ar-rami. Panjang ya gitu. Apa ramin? Orang yang melempar. Orang yang melempar atau orang yang memanah. Ramin. Musallin. Apa itu Pak? Itu kalau kasih al bacanya apa? Al-musalli, orang yang sholat. Orang yang sholat. Terus? Apa bacanya terus? Apa dalun? Ember. Ember. Dulu udah ada ember Ustaz? Ya ada, cuman enggak dari plastik. Mungkin dari kayu atau dari apa kita enggak tahu. Dalun. Dan ember zaman dulu jangan dibayangkan ada pegangannya gitu ya, enggak harus. Ya mungkin bentuknya cuman padah air kan kita enggak tahu. Nah, sini kan ember zaman sekarang itu biasanya ada apanya, Pak? Pegangannya. Terus, apa itu bacanya? Apakah katibun? Orang yang menulis. Orang yang menulis. Ya. Atau diterjemahkan bebas biasanya sekretaris, karena kerjaannya apa, Pak? Nulis gitu. Jadi bahasa Arabnya sekretaris itu katib.
Baik. Zarqa apa Pak? Biru ya, yang biru. Yang biru. Langit itu zarqa. Yang biru. As-sama'u az-zarqa. Al-murabbi kemarin sudah. Pendidik. Ya. Orang yang mendidik, nah, terjemahan bebasnya pendidik. Pendidik itu apa? Mentransfer nilai. Nilai itu apa? Ilmu dan amal, itu namanya nilai. Anak didik atau peserta didik? Anak didik atau peserta didik? Anak didik itu berarti diperlakukan seperti anaknya. Jadi dia yang merawat, gitu kan. Kalau peserta didik, ya kadang-kadang pas masuk, gitu loh kan, peserta kan, gitu. Anak didik itu corone santrian gitu loh Pak, itu bapak didik. Maksudnya dia yang gulu pentah setiap hari, gantikan bapak sama ibunya. Enggak tahu juga Pak, saya cuma ngira-ngira aja Pak. Kok bisa dirubah-rubah itu loh, mungkin dari ini gitu loh. Terus bawahnya itu bacanya apa? Tadi musolin, sekarang apa itu? Musollan. Maka kalau pas musolan nggak bisa dihilangkan alif lamnya kan gitu. Apanya kok alif lam apa? Alifnya ini nggak hilang, musollan gitu. Karena dia asli, ya. Musalla, ya, musollan apa Pak? Tempat sholat, tempat sholat. Terus, qalamun, pena. Pena itu bukan berarti yang mohon maaf sebut merek misalnya pilot, standar, bukan gitu ya. Termasuk yang gede ini juga apa Pak? Kolam. Semua yang untuk nulis namanya apa? Pena, kolam. Ya kan? Oh itu bukan kolam, itu spidol itu saat. Itu bukan pena saat, itu spidol. Bahasa kita dibedakan. Nek bahasa Arab yang untuk nulis namanya apa Pak? Kolam. Termasuk kapur itu. Kapur putih itu juga. Ada, bukan? Tobasir namanya. Karena dia kan hasilnya batu tuh Pak, maksudnya bukan memang apa namanya, bukan alat gitu loh, dia kan sekali pakai gitu. Terus libasun apa Pak? Pakaian ya, baju, celana, libas. Wa libasut taqwa dzalikal khair. Baju takwa adalah apa? Terbaik. Apa itu Pak? Tadi dari kata dowo, nyambung nyowo, apa Pak? Bat. Nanti jangan kalau pas ada yang kebetulan jadi guru diajarkan nanti dawaun dari kata dowo, bukannya cuma untuk memudahkan apa Pak? Ingat aja Pak. Itu namanya kalau bahasa Indonesianya adalah jembatan apa Pak? Keledai, pernah dengar Pak? Nah, mengingat dengan otak apa Pak? Kanan, gitu loh. Baik, terus al-mar'a. Al-mar'a apa Pak? Ar-ra'i tadi apa? Ar-ra'i. Penggembala atau al-mar'a itu tempat gembala. Nah, tempat gembala. Kalau terjemahan bebasnya padang rumput gitu loh. Aslinya itu tempat menggembala. Karena memang ya menggembala maksudnya nggak ada apanya Pak. Nggak ada rumputnya kan gitu. Nah, terjemahan bebasnya biasanya padang rumput gitu ya. Aslinya itu tempat menggembala. Terus apa itu Pak? Arabiyun. Apa Pak? Orang Arab. Ya dia kebangsaannya Arab. Jenisnya Arab, baik keturunan ataupun warga negara itu Arabiyun. La fadla Arabi 'alal a'jami, ya kan? Tidak ada pembeda ya, keutamaan antara Arab dan bukan Arab, non Arab ya kan. Yang membedakan adalah apa Pak? Ketakwaan masing-masing. Seperti itu. Baik, terus tadi apa Pak? Permulaan madrasah ibtidaiyah. Madrasah qabla ibtidaiyah. Madrasah qabli ya berarti qabli ibtidaiyah. Nanti
Jadi bahasa Inggrisnya TK apa selain Rodotul Rodotul Atfal atau Bustanul Atfal, Qobla Ibtidaiyah. Nah kalau PAUD apa? Qobli Ibtidaiyah. Terus nanti jangan dianu jorine Pak Ustadz PAUD itu jenenge Qobla bukan, itu cuman ana Jawa bukan. Terus makhan dari kata kohwah, kopi berarti makhan tempat ngopi alias apa Pak? Nggak tahu saya namanya apa, masuk kafe ya? Kan banyak ini sekarang makhan itu, makhan itu. Zaman dulu nggak ada. Warung kopi. Tempat ngopi. Terus almarma, gawang, tempat sasaran, nah, gawang, terjemahan bebasnya ya. Gul, maksudnya bukan gul pekerjaannya, anunya itu loh, sasarannya. Nah, bahasa kita kan gawang. Nggak harus panah, sama tempat sasaran. Al-mustalqi, orang yang terlentang, jadi tidur terlentang. Terus masjid, gampang ya, masjid ya masjid. Terus insya'un tadi apa Pak? Sudah ini Pak. Apa tadi insya'un? Pertumbuhan. Ya silakan. Terus al-mar'iyu, ar-ra'i yang mengembala, al-mar'a tempat menggembala, al-mar'iyu yang digembala. Berarti ini apanya Pak? Hewannya ya kan, kambingnya atau sapinya atau ontanya itu yang digembala. Kalau ar-ra'i kan penggembalanya, al-mar'a tempat menggembalanya. Kalau al-mar'iyu yang digembala. Terus hamra apa Pak? Yang merah. Yang biru tadi apa di atas itu? Zarqa. Ya karena itu Aisyah. Apa Aisyah? Al-hamra. Humaira. Ya kan? Humaira. Loh kok enggak Aisyah hamra Ustadz? Kok Humaira? Nah, nanti pelajaran fasal yang paling terakhir. Kok Humaira kok enggak hamra gitu loh. Ya kan? Kok Aisyah al-Humaira, kok enggak Aisyah apa Pak? Al-hamra gitu loh. Muzakkin, orang yang berzakat, orang yang mensucikan, orang yang berzakat, gampangnya gitu ya, orang yang mensucikan. Terus terakhir al-malha apa Pak? Ini al-malha itu dari kata lahun. Lahun itu main-main, tempat bermain, PlayStation. Maksudnya PlayStation tempat loh ya. Di sini PlayStation, di sini ya PlayStation ya kan ya. Nah, di sana PlayStation itu tempat bermain itu maksudnya bermain yang itu isinya biliar. Apa Pak? Biasanya isinya biliar. Nah, itu namanya malha. Jadi tempat biliar, tempat PlayStation, tempat apa lagi Pak? Dan seterusnya untuk main-main yang sia-sia gitu kan. Apa namanya? Lahwun. Namal hayatud dunya la'ibu wa lahwun kan gitu, lahwun. Main-main dan sia-sia ini. Malha, tempat. Nah, ini tinggal di apa Pak? Dimasukkan ya, tinggal dimasukkan. Nanti 2 baris PR di rumah. Sekarang kita masuk untuk meringkas waktu fasal yang kedua. Fasal yang kedua. Al-faslu tsani, lanjut tadi siapa tadi? Sudah? Belum baca? Sudah belum toh? Baca. Ini pakai
Al-faslus tsani. Pasal 2. Ismul bin nazari Al-ismu. Al-ismu bin nazari ila nau'ihi. Isim ditinjau jenisnya. Al-faslu tsani, fasal yang kedua al-ismu bin nadhari ila nau'ihi. Fasal yang kedua isim ditinjau dari nau'nya. Dari apa, Pak? Jenisnya. Lanjut. Isim menurut jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu ismun muzakkar dan ismu muannas. Iya, dibagi menjadi 2, Pak ya, ditinjau dari jenisnya itu, dari nau'nya, muzakkar sama apa, Pak? Muannas. Muzakkar sama apa? Muannas. Muzakkar itu apa? Muannas itu apa? Lanjut. A. Isim muzakkar atau laki-laki. B langsung. Isim muannas perempuan. Nah, jadi dalam bahasa Arab semua kata kalau ditinjau dari jenisnya, semua kata, semua kosakata, ya kan? Ini botol koruroh, ya kan? Ini jawal, ya kan? Mirwahah, mimsahah, kitabun yang antum pegang, antum tulis-tulis itu kurrosatun atau daftarun itu babun. Semuanya ada jenisnya. Jenisnya itu apa? Mudzakkar sama muannas. Mudzakkar itu apa? Laki-laki. Muannas itu apa, Pak? Perempuan. Bukan berarti punya kelamin, mana ya? Bukan. Digolongkan. Oh, ini laki-laki, oh ini apa, Pak? Perempuan. Begitu ya. Termasuk manusia, termasuk apa? Hewan. Termasuk jin juga ada. Maksudnya secara bahasa Arab oh ini laki-laki gitu loh. Oh ini perempuan. Ini perempuan. Oh ini perempuan. Oh ini laki-laki. Oh ini laki-laki gitu loh. Ada dijenis-jeniskan seperti itu, ya kan? Gunanya untuk apa? Kenapa kok semua manusia sama hewan? Karena dalam bahasa Arab nanti kata kerja kalau subjeknya itu laki-laki pakainya ini. Kalau nanti subjeknya apa, Pak? Perempuan. Ada lagi yang lain nanti kalau belajar sorob seperti itu. Misalnya apa ya? Ini kalau menurut bahasa Arab namanya mimsahatun. Mimsahatun itu kalau secara bahasa Arab jenisnya muannas, perempuan. Penghapusnya jatuh. Sama penanya jatuh. Pena itu kolamun. Kolamun itu mudzakkar. Mudzakkar. Nah, itu nanti mengatakannya beda. Pena itu jatuh, afan ya, Pak ya. Sama apa, Pak? Penghapus itu jatuh. Ya kan? Sakoto. Sama-sama itu sakoto itu jatuh. Sakotol kolamu, kalau ini apa? Sakotot al-mim sahatu. Begitu. Jadi jenis itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi apa? Ketika mengucapkan kata kerja. Jadi ketika dia objeknya itu mudzakkar pakainya ini. Ketika objeknya apa? Muannas pakainya ini. Gitu. Ya kan? Kalau bahasa Inggris kan cuman manusia sama manusia itu ada laki-laki, ada perempuan, terus kalau benda namanya it ya kan? He, she sama apa, Pak? It, gitu kan? Ya kan? Seperti itu. Bahasa Arab tidak, semuanya ada apa? Jenisnya. Ini mudzakkar, ini muannas. Lanjut yang mudzakkar. Isim mudzakkar terbagi menjadi 2. Yang pertama mudzakkar hakiki. Artinya menunjukkan manusia dan binatang. Yang kedua mudzakkar mujazi. Majazi. Yaitu tidak menunjukkan manusia dan binatang. Oleh karena itu dibagi 2, Pak, mudzakarnya. Ada mudzakkar hakiki, ada mudzakkar apa? Majazi. Mudzakkar hakiki, mudzakkar yang menunjukkan manusia atau binatang. Jadi kita ini mudzakkar loh, ada yang muannas. Mudzakkar sama kan? Mudzakkar. Kita mudzakarnya apa, Pak? Ini, Pak, hakiki, ya kan? Nah, karena manusia. Demikian pula hewan juga sama. Kalau mudzakkar yang mudzakarnya hakiki. Nah, ini manusia binatang? Bukan, ya kan? Ini manusia atau binatang? Bukan. Maka ini bukan hakiki tapi apa, Pak? Majazi. Hanya majaz saja. Nah, gunanya untuk apa tadi? Ketika kata kerja, ketika fiil dibedakan. Gitu ya. Terus contoh yang mudzakkar hakiki, manusia atau binatang, contohnya Talibun. Terus Muhammadun. Terus Saurun. talibun apa, Pak? Siswa, laki-laki ya, siswa, seorang siswa. Ya kan? Bukan seorang
wi. Nah. Terus Muhammadun, ya Muhammad, Muhammad ya, Muhammad 6 orang. Terus Saurun, apa Saurun? Iya, betul sekali. Yang majazi. Saurun tadi. Saurun. Apa Saurun? Lah itu loh. Habisan, sapi jantan. Sapi jantan. Terus Kursiyun. itu yang apa? Yang muzakkar majazi. Kursiyun apa Pak? Kursi. Kursi. Terus Qalamun. tadi apa Pak? Pena. Terus Kitabun. kitab, buku, kitab ya, kitab. Jadi kalau kitab ini namanya kitabun. Namanya apa Pak? Kitabun. Tapi kalau yang untuk nulis itu namanya apa? Daftarun atau apa? Kurrosatun. Ya kan? Daftarun atau kurrosatun. Kalau ini kitabun. Ya, yang sudah ada cetakannya seperti ini kitabun. Terus itu tadi mudzakkar hakiki dan mudzakkar apa? Majazi. Sekarang muannas. Isim muannas terbagi menjadi 2. Atau ganti biar nggak capek. Ganti. Nah. Kan mudzakkar sudah selesai muannas. Isim muannas perempuan. Isim muannas terbagi menjadi 2, yaitu muannas hakiki menunjukkan manusia dan binatang. 2. Muannas majazi tidak menunjukkan manusia dan binatang. Jadi kesimpulannya sama Pak ya. Untuk mu'annas juga sama. Dibagi menjadi berapa? 2. Yang menunjukkan manusia dan binatang dan hewan namanya apa Pak? Hakiki. Yang menunjukkan tidak manusia dan tidak juga binatang namanya majazi, sama. Jadi ditinjau dari jenisnya. Ditinjau dari apa Pak? Jenisnya atau nauknya bahasa Arabnya ya, itu ada 2. Apa Pak? Mudzakkar sama apa? Ini masing-masing ada berapa? 2. Apa Pak? Hakiki sama apa? Apa hakiki? Menunjukkan manusia dan binatang. Apa majazi? Tidak menunjukkan manusia dan binatang. Berarti ketika ada isim yang isim itu adalah mudzakkar. Dan mudzakarnya itu adalah manusia. Contohnya talibun. Contohnya apa Pak? Talibun. Seorang siswa berarti hakiki. Tapi ketika dia itu mudzakkar, tidak menunjukkan manusia dan binatang, contohnya qalamun, maka Bapak mudzakarnya majazi. Bisa dimengerti ya? Bisa dipahami ya? Oke, terus contohnya Thalibatun. Thalibatun, seorang siswi. Apa Pak? Seorang siswi. Berarti mu'annas. Mu'annasnya apa itu? Majazi apa hakiki? Hakiki. Terus Handun. Hindun. Nama wanita ya? Hindun. Jelas? Berarti dia mu'annasnya apa? Hakiki. Terus Baqaratun. sapi betina. Terus Maktabatun. yang majazi ya, maktabatun. Apa Pak? Papan. Apa Pak? Meja. Meja. Apa Pak? Perpustakaan. Betul sekali, perpustakaan, library, ya kan? Perpustakaan. Terus ini tadi apa? Kan baca? Mimsahatun. Penghapus. Hapus. Terus Saburatun. papan tulis. Saburatun. Itu adalah yang majazi. Kenapa? Karena maktabatun, mimsahatun, saburatun, maktabatun perpustakaan, mimsahatun penghapus, saburatun papan tulis. Itu tidak menunjukkan manusia ataupun apa? Binatang. Dia berarti mu'annasnya adalah mu'annas apa?
Majazi. Pertanyaan selanjutnya lah terus bedakannya gimana mudzakkar sama apa? Muannas. Kalau kita ketemu misalnya kita itu mirwahatun itu mudzakkar apa muannas? Babun itu mudzakkar apa muannas? Samaun itu mudzakkar atau muannas? Ya misbahun lampu itu mudzakkar apa muannas? Bagaimana cara membedakannya? Jawabannya lanjut. Amit Pak. Apa lanjut apa jenengan bisa baca Pak ini? Baca monggo Pak. Pakai itu Pak. Enggak usah, sudah keras. Ini bukan untuk mengeraskan Pak. Iya. Mohon maaf. Nah, silakan. Tanda-tanda isim mu'annats antara lain Thayyib, barakallahu fik. Tanda-tanda. Untuk membedakannya kita apa, Pak? Ciri-ciri atau tanda-tanda isim muannas. Jadi nanti kalau nggak masuk tanda-tanda muannas berarti dia isim apa? Mudzakkar. Gitu loh, ya. Jadi ada ciri-ciri atau tanda-tanda kayak kemarin kan ciri-ciri atau tanda-tanda isim. Apa, Pak? Menerima tanwin, ada alif lamnya, masukkan huruf nida, masukkan huruf jar bersambung dengan isim yang lain. Nah, selain itu berarti kalau enggak fi'il ya huruf. Fi'il itu apa? Kata kerja. Berarti kalau bukan isim tapi kata kerja fi'il. Bukan isim, bukan fi'il berarti apa? Huruf. Lah sama ini, cuma dua toh. Ditinjau dari jenisnya, nau'nya, mudzakkar sama muannas. Lah ada tanda-tanda isim muannas. Jumlahnya 8. Nanti kalau enggak masuk 8 itu berarti apa, Pak? Mudzakkar. Pertanyaannya kenapa harus yang muannas? Kok enggak ciri-ciri atau tanda-tanda isim apa? Apa jawabannya, Pak? Karena ciri-ciri atau tanda-tanda isim muannas lebih sedikit. Sehingga apa, Pak? Yang dipakai tanda-tanda isim muannas gitu loh, lebih sedikit. Selain itu berarti apa, Pak? Mudzakkar, gitu loh. Terus lanjut. 1. Ada huruf tak marbutoh selain nama laki-laki. Ada huruf tak marbutoh marbutoh selain nama laki-laki. Jadi setiap isim diakhiri tak marbutoh selain nama laki-laki, ya kan? Selain nama laki-laki pastikan dia itu adalah isim apa, Pak? Muannas. Contohnya ini tadi mim sahatun, saya tulis ya. Tak marbutoh ya apa toh? Tak marbutoh itu tak bulat, tak yang buntet. Kan kol buntet loh ya. Kol buntet ya. Tak buntet gitu maksudnya. Ini namanya tak maftuhah, terbuka. Ini marbutoh, ya kan, terikat, terhubungkan, terkoneksikan, gitu loh. Nah, setiap isim yang diakhiri tak marbutoh selain nama laki-laki maka dia adalah muannas. Contohnya tadi mim diakhiri tak marbutoh toh, ya kan? Maka ini mudzakkar apa muannas? Muannas. Apa mim sahah artinya? Mim sahah tadi artinya apa? Penghapus. Berarti ini muannasnya hakiki atau majazi? Majazi. Jadi muannas majazi. Mim sahah itu muannas majazi. Dari mana taunya dia muannas? Ada apanya? Itu. Terus. Contohnya, Pak? Misal muslimatun, Muslimatun. Terus maktabatun, terus baqaratun. muslimatun ya muslimah ya. Muslim perempuan, ya kan? Seorang muslim perempuan. Maktabah tadi apa, Pak? Perpustakaan. Baqarah apa tadi, Pak? Sapi betina. Jadi kalau kita tanya, Pak, itu yang muannas hakiki yang mana? Muslimatun. Yang muannas hakiki yang mana? Muslimatun. Muslimatun toh Baqaratun. sama baqaratun. Yang muannas majazi mana? Maktabun. Maktabatun. Ya kan, seperti itu. Apa tanda kemuanasan muslimah, maktabah, baqarah? Ada tak marbutohnya, ya kan? Diakhiri tak marbutoh. Maksudnya gimana toh, selain nama laki-laki? Contohnya, ya kan? Pengajar sorob, Ustadz. Nah, apa, Pak? Di akhir apa ini, Pak? Tapi dia nama apa? Laki-laki toh. Berarti ya tetap ini muannas apa mudzakkar? Mudzakkar. Jangan muannas, bukan. Ya kan? Paman Nabi yang wafat, yang gugur di medan perang Uhud namanya
bin Abdul Muttalib. Ini kan. Mudzakar sama Anas. Wah, ada tak marbutohnya loh. Nama laki-laki. Ya. Walaupun dia ada tak marbutohnya, kalau dipakai untuk nama laki-laki, maka apa, Pak? Contoh lagi. Apa bacanya ini? Mudzakar sama Anas. Mudzakar sama Anas. Mudzakar sama Anas. Apa tuh bacanya? Bacanya apa tuh? Maisarah. Mudzakar sama Anas. Ayo bingung toh? Mudzakar sama Anas. Ayo, survei lagi. Depan aja ya, enggak usah banyak-banyak. Mudzakar sama Anas. Kita gampang dulu ini. Gampang. Bacanya apa nih? Yang bawah. Mudzakar Manas. Oh, langsung. Nah, sekarang yang Maisarah lagi. Mudzakar Manas. Manas. Mudzakar satu sendiri. Terus 3. Berarti yang menang adalah Bubrah, ya kan kalau seperti itu. Ini mudzakar. Jadi orang Arab Maisarah itu dipakai untuk apa? Laki-laki. Kan Indonesia. Kita belajar bahasa Indonesia atau bahasa Arab ini? Gak tahu Indonesia itu. Padahal di sananya asal muasalnya adalah apa? Siapa itu? Budaknya Khadijah. Salah satunya ya. Budak laki-lakinya Khadijah yang pergi bersama siapa? Rasulullah. Kalau orang belum maksudnya enggak belajar bahasa kitab, maksudnya kitab bahasa Arab langsung kan, kalau bahasa Arab langsung kan nanti kata kerjanya kan kelihatan ini untuk laki-laki perempuan. Nanti bisa dan Nabi mau pergi bersama Maisarah. Loh kok Nabi kok pergi sama perempuan ini? Sendiri lagi gitu kan. Nah, gitu. Bahaya kan? Gitu. Tapi kalau bahasa Arab dilihat dari kata kerja, oh ini berarti Maisarah ini apa? Laki-laki. Kelihatan. Rasulullah pergi bersama Maisarah ini kan gitu kan. Timbullah pertanyaan, ternyata Maisarah itu adalah kalau di sana dipakai untuk apa? Laki-laki. Contoh ya, saya punya tetangga, ya enggak, ya teman aja ya, atau pernah kenalan gitu ya. Teman saya dulu. Pernah Dina, laki-laki atau perempuan? Saya punya teman Dina laki-laki. Kira-kira Dina itu kalau bagi dia laki-laki atau perempuan? Laki-laki karena dia laki-laki gitu loh. Sama gitu loh. Ya kan Hamzah itu dipakai untuk apa? Laki-laki. Berarti mudzakar walaupun ada apanya? Itu sama tadi si Dina tadi itu muannas tapi dipakai laki-laki jadi apa, Pak? Ya gitu. Gitu ya. Tapi bedanya kalau Indonesia itu kadang perempuan dipakaikan untuk apa? Laki-laki ya. Suyatmi. Ada toh? Kira-kira itu laki-laki perempuan? Maksudnya secara umum. Ada enggak laki-laki? Ada. Ada toh? Ada. Gitu. Dona. Enggak, aslinya maksudnya secara umum. Ada enggak yang laki-laki? Ada. Gitu kan. Enggak, maksudnya kalau di Indonesia itu bisa apa? Dirubah. Kalau di bahasa Arab itu biasanya permanen, terpanen. Kalau Hamzah itu dipakai untuk apa? Kalau Maisarah itu untuk apa? Gitu loh. Ya kan? Usamah itu untuk apa? Laki-laki. Gitu loh. Ada? Di mana? Saya belum pernah ketemu. Adanya Maisarah itu apa? Gitu ya. Wallah alam. Ya kan, Pak? Yang saya ketemu kan orang Arab banyak. Ya kan gitu. Gitu ya. Oke, jadi intinya apa? Tak marbuto selain apa, Pak? Nama laki-laki. Selain nama laki-laki. Maka di garis bawah itu selain nama laki Hamzah, Usama, siapa lagi, Pak? Tolha, siapa lagi? Muawiyah, Ikrimah, ya kan? Gitu loh. Ubaidah. Siapa lagi? Di catatan? Mana?
Samping kanan. Mana? Ada. Ah ini ya. Syu'bah, Tolhah, Muawiyah, Hamzah, Usamah, ya kan, Maisarah dan seterusnya. Banyak. Salamah perempuan. Taib. Terus dua nama wanita, Jelas misal loh ini ya. Apa Pak? Nama wanita. wanita. Ya. Asma'u, Terus Hindun. Asmaun, terus Hindun, terus Zainabu, Asma, Hindun, Zainab, ya, Aisyah, Fatimah. Walaupun ada tak marbutohnya, ketika dia nama wanita tambah lagi menunjukkan dia itu adalah apa? Wong nama wanita, masuk jenisnya apa Pak? Dakar kan gitu ya. Terus dua. Tiga. Anggota badan double. Anggota badan double ya, tangan, mohon maaf ini ya, mata, telinga yang double, anggota badan tubuh kita yang double. Hidung Ustaz, lubangnya tok, hidungnya berapa? Hidungnya berapa? 1, itu enggak double ya. Anfun itu mudzakkar gitu ya, yang double. Mohon maaf, mata, telinga, pipi, tangan, kaki double Pak ya, ketiak ya kan. Gitu. Terus contoh Ainun, mata, rijlun, kaki, yadun. yadun tangan. Nah, ini yang perlu diperhatikan yadun. Yadun itu tidak ditasdid. Tidak apa Pak? Kadang-kadang yadun, ya kan? Kita kan sering kadang-kadang yadun. Namanya orang Indonesia kan ya, berkreasi, yadun. Padahal aslinya apa Pak? Yadun, tidak ada apanya? Tasdidnya, ya kan? Hurufnya 2, yadun. Ainun, rijlun, yadun, ya yadun tidak ditasdid, yadun. Contoh lagi kuping, bahasa Arabnya apa Pak? Kuping apa Pak? Udhunun. Jadi udhunun, yadun, pipi, ya kan? Khodun. Nah, ini juga sama, double. Ketiak. Kelek. Apa Pak? Ibetun. Sudah cepat sekali azannya, apa jamnya yang lambat itu? Katanya jam 6 kurang 13 Pak. Hah? Itu azannya asli apa hoak itu? Asli ya? Asli ya insya Allah ya. Nanti kita percepat Pak. Ainun, rijlun, yadun, terus 4 sifat yang khusus untuk wanita. Misal haidun, ya kan? Haid, terus wanita yang haid yang haid. murdiun, Menyusui, hamilun. hamil. Jadi tidak perlu gini loh Pak. Misalnya ya, talibun, mudzakkar toh. Kalau muannas apa Pak? Siswa kan, talib, siswa. Kalau siswi, talibatun. Nah ini haid tidak perlu, haidotun tidak perlu. Karena haid itu khusus apa Pak? Paham ya maksud saya? Gitu loh. Walaupun nggak ada tak marbutohnya, kurang ngombe Pak. Dulu ya. Oke. Murdiun, terus apa Pak? Hamilun, itu khusus wanita ya sudah. Tidak perlu dikasih apa Pak? Marbutoh. Kalau muslim, kalau perempuan apa? Muslimatun, gitu loh. Terus 5 sifat ikut wazan. 5, 6, 7, 8 kita sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah dengan izin Allah. 1 apa Pak? Diakhiri atau ada tak marbutohnya selain 2 nama apa? Nama wanita, nama perempuan. Nomor 3 apa Pak? Anggota badan. Yang keempatnya adalah sifat khusus wanita. Haid, apalagi Pak? Hamil, menyusui, nifas, ya kan? Dicerai, talikun, ya, yang dicerai, ya kan, talik, ya kan, karena yang dicerai itu hanya apa Pak? Wanita, ya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.